Tapi Pak Ati sendiri, Pak Ati dulu deh sih. Pak Edi sendiri mendengar nggak sih atau berita-berita setelah itu ya mereka berhubungan pada akhirnya hamil dan mereka tuh akhirnya Pak Eka menghilang gitu. Mendengar itu nggak? Enggak, aku nggak sempat dengar itu, cuman dia bilang sudah diurusin. Lagi itu dia bilang nggak dikasih duit lagi sih. Saya itu bilang dia nggak, karena mau dia karena nggak kasih uang. Gitu ngomongnya sama saya. Itu bulan apa kok yang bulan Juni 2000 Juni 2002, lihat ya Mbak, DM aku Mbak. Aku bisa lihat di DM sih pasti. Lalu itu diiming-imingin apa sih kok? enggak jangan Kok diiming-imingin apa kok untuk enggak ada iming-iming, enggak ada lah kalau hak. Dia mungkin minta hak anak doang gitu ya. Minta maksudnya Lisa ke Mpok gitu apa ngasih? enggak ada iming-iming, cuma dia endorse bantu temen doang kan. Berarti masih curhatan LM ke Koeli yang paling sedih itu apa sih? Ih, nggak ada curhat apa deh sih sama aku mah, nggak ada. Tapi kan aku mana ya 2000 Agustus nih. Aku kenal dia Maret 2020. Terus tar agak kesiangan tunggu adminku. Oh mau admin nih. Terus Lisa lagi 7 Agustus 2020. 2021 nya dihapus semuanya. Sama Lisa. Ada lagi 2022. 2022 ada lagi. Ngomongin apa tuh kok 2022? Senin sibuk nggak Po? Nomor Po yang mana sih? Dia minta aku kan. Dia minta nomor aku yang mana? Itu 2022. Dia minta, Po sibuk nggak 2022? Enggak Po, aku nggak sibuk kok gitu dengan dia. 2021 dihapus semua sama dia. Yang ngajak settingan itu. Berarti dalam kondisi masih hamil ya saat itu ya? Mungkin ya. Soalnya 2022 dia ngajak aku lagi nih. 2022 Bulan apa tuh kok? Soalnya kan katanya Maret 5 Maret 2022. Po ucapin untuk Selin dong ulang tahun. Iya. Cus, ini Juni 2022. Ulang tahun Kak. Ulang tahunnya keberapa nih? lahirnya Januari Itu berarti anak yang keberapa Pak? Selin anak dia dong, Selin. Yang pertama apa yang kedua? Selin yang pertama. Katanya bersama. Iya, katanya itu ya. Nah, Po, dong ucapin doa buat Selin, Po. Oke. Cus thank you. Itu bulan itu Maret. Nih kalau gini apa sih? Maret sampai Juni sini. Maret Juni Pak. Ini Juni udah berapa? Juni 2022. Ini minta ucapin ya? Iya. Emang anaknya lahir Juni ya? anaknya lahir Januari Pak. 2022. Nah, gimana? Menurut statement dari Lisa. Statement dari kuasa hukumnya Lisa, Po. Lahirnya Januari Januari 2022. Di sini minta ucapin ulang tahun. Maret 2022 ya. Po ucapin ulang tahun buat Selin, Po. Anak yang keberapa umurnya, Po? Ya Selin anak dia Selin namanya. Enggak disebutin. Makanya dihapus semua dihapus tuh. Tuh. Tuh, tunggu. 2021 dihapus. 2020 ini malah ada nih. Ini mau endorse 2020. Tuh mau endorse kan. Ntar ya Po, adminku datang siangan dikit gitu kan. Berarti yang 2021-nya dihapus semuanya. Minta settingan itu ya. Yang minta up dihapus semua. Rasa dibohongin juga masih Po. Saya ngapain masa dibohongin, saya bukan masalah sama dia, nggak ada masalah apa-apa. Cuman kalau masalah anaknya lagi itu, aku lupa dia hamil punya anak, dia ngomong deh. Kalau nggak, dia masih ini 2021 berarti hamil ya berarti ya? Nah kan 2022 hamil. melahirkan tuh Januari. Iya. Nah sedangkan di bulan Maret dia minta ucapan ulang tahun buat anaknya. Kenapa dihapus ya? Ini baru ini nih. Mulai Baru enggak. Mana? Kondisinya Ngapain? sudah melahirkan. Berarti kondisinya waktu itu lagi hamil apa hamil kedua terus Apa sedang menjalin dan belum ketahuan hamil? Apa dia minta ucapan buat anaknya di tahun depannya, Po? Tunggu aku cari nomor teleponnya dia. Nomor juga ganti soalnya dia kan. Ucapan ulang tahun anaknya siapa namanya? Selin bukan? Yang pertama Selin, Ya itu Selin. yang diduga Selin yang dari Iya, itu yang Selin yang minta ulang tahun ucapin. Berarti 2022 berarti benar 2021 dia melahirkan. Di situ dia jawabnya apa?
dari statement pengacaranya tersebut bilang katanya dia hamil itu bulan Juni 2021 dan lahiran itu bulan Januari 2022 kok. Ya benar, aku ketemu dia berarti lagi hamil loh ya, Juni. Aku ketemu dia Maret kan tadi. Juni bisa di 2020 Agustus ketemu dia. Agustus 2020. Nah, dia bilang prematur kok. Dia bilang prematur. Tapi dari statement selanjutnya dikatakan kalau dia sesar. Gimana nih, kok? Sesar tapi prematur gimana sih? Dia bilang awalnya prematur. Tapi setelah mungkin netizen menghitung-hitung segala macam ketahuan, baru diralat. Ya kalau ketahuan bohong ya udah berarti dia bohong gitu aja kan. Orang kan bisa lihat dari lahirnya kapan, dia ketemu RK kapan, tapi kalau ketemu dia ngomong ketemu RK itu minta bantuin aku up, itu aku inget 2021 itu. Tapi dia ngomong nggak sih kok alasan dia ketemu RK? Soalnya saat itu aku lagi masih sama Adit ya, bukan aku ya. Jadi ingat punya suami gua nih. Suami aku tahun 2021 itu udah deket sama Aher. 2020 aku masih sama Adit gitu. Jadi gue ingat 2022 aku masih sama Aher juga, jadi aku inget dia ngomong sama aku tuh 2021 gitu. Tapi dia kasih tahu nggak sih kok alasannya ketemu sama RK ini ngapain? Gak ada dong, mana ada bukan begituan sih. Dan aku juga nggak mau nanya kan, rahasia orang nggak mau nanya. Motifnya bantu dari sisi ekonomi gitu kok. Ya maksudnya itu bukan anak aku buat jawab, tanya Lisa aja itu mah. Tapi Mbok pernah ditunjukin bukti-buktinya sama Lisa? Kan aku bilang dihapus semua. Oh iya, tapi seingat Ketika aku bertemu itu langsung Mbok pernah ditunjukkan beberapa bukti, beberapa Foto anaknya doang lagi tuh. foto anaknya saja. Foto anaknya aja. berarti udah lahir anaknya. Udah foto tapi udah hapus sekarang. Udah nggak ada, makanya aku bilang nggak ada. Kemarin kan masih ada, kok sekarang nggak ada gitu. Kan kalau Instagram bisa dihapus. Dia di encat-encat kan. Mungkin udah ketahuan orang banyak. Mungkin dia juga udah dikasih uang, akhirnya dihapus gitu. Dia sempat ngomong sih nggak dikasih nafkah gitu. Tapi keyakinan Mbok sendiri gitu kalau itu benar anak dari si apa? Hanya Lisa dan RK yang tahu, dan hanya Tuhan yang tahu, udah itu aja. Kita nggak perlu tahu gitu doang. Penasaran yang waktu itu waktu mengetahui itu langsung. Oh saya bilang langsung nggak mau pokoknya. Saya nggak mau up karena bukan ranah saya, dan dia pejabat, gue takut lah. Ntar gue ini penjara salah ngomong ya nggak? Setelah ini viral, si Lisa ada kontek-kontekan lagi nggak sama Koeli? Kan 27 Maret kemarin aku bilang teleponan sama dia. Lisa kenapa dinaikin lagi? Ini kan udah lama kasusnya. Dia bilang kan jawaban dia nggak sengaja naro di akun pribadi, ada yang nge-up gitu dia bilang. Sampai hari ini aku terakhir kemarin di Poati, Lisa ada ini nih, ada wartawan mau wawancara lu ke rumah lu, gimana nih? Boleh nggak? Aku mau diwawancarain tentang kamu. Saya nanya dulu dong. Dia jawab apa? Belum bisa Pok, maaf ya. Bilang aku preskon tanggal 10 dia bilang kan. Tuh dia bilang kan. Dia bilang ini nih. Nah ini jawaban dia terakhir, udah. Aku gak itu lagi karena pas aku juga, nah dia bilang, "Po telepon aja," dinirukan telepon aku, ini nomor baru dia gitu. Nomor barunya si Lisa, nomornya ganti gitu kan. Tapi dijawab 27 itu ajudannya Pak RK udah WA dia, udah beres Po gitu. Ya udahlah yang sabar gitu kan ya. Saya begitu saya nulis yang sabar, saya naikin ke IG, saya dihujat orang gitu kan. Lu belain pelakor, lu belain ani-ani. Saya nggak pernah anggap orang itu ani-ani atau pelakor. Aku bilang di enong-enong juga nggak bilang begitu. Terserah orang dia mau kerja apa, urusan dia gitu kan ya. Sekarang cewek cantik molek dikasih duit banyak, istilahnya ngiler dong. Ya enggak? Pastilah cewek-cewek apalagi cuman istilahnya dia punya kelebihan dari bentuk payudara atau bentuk muka. Ya enggak? Yang bikin laki-laki. Ya namanya orang enggak semuanya juga enggak munafik ya. Laki-laki enggak munafik, istilahnya rasa nafsu orang itu pasti ada semuanya. Apalagi digoda-godain seperti itu. Ya mungkin juga lagi kilaf atau seperti apa, kita kan nggak tahu, gitu aja. Tapi saya untuk Bu Cinta yang sabar, yang kuat. Saya juga ngedukung mereka sebenarnya, dulu saya suka sama dia. Tapi dengan kejadian ini saya minta maaf sama sekali kalau saya pernah nge-up Lisa gitu kan ya. Dan saya nggak tahu, kirain saya tuh masalahnya udah beres. Ternyata timbul lagi, sekarang lebih rame lagi gitu. Untuk Lisa ya udahlah, untuk teman-temannya juga jangan mengap mulu. Kalau emang kayak saya aja nih, saya punya anak, bapaknya ditinggal saya urus sendiri sama minta duit, saya kerja sendiri,
Saya untuk anak sendiri, kita demi anak, kesian anaknya, nanti malu. Jejak digital nggak bakal bisa hilang gitu kan ya. Udah Lisa, kamu semangat, kamu cari duit. Kalau emang kamu nggak dapat nafkah dari Pak RK, kamu bisa dapat nafkah dari suami kamu yang sekarang. Sekarang suami kamu udah punya suami kan, berarti harus nafkahin anaknya juga yang pertama gitu. Nggak usah nuntut lebih, nuntut ini, nuntut itu, nggak usah lebih gitu kan ya. Jadi kamu tuh harus sekarang saling memaafin aja sih, lebih enak ya. Saling maafin udah gitu loh. Jangan cari berita mulu gitu. Kemarin juga Bapak sendiri udah melihat videonya belum sih? Yang sure itu bukan dia kan? Ya Pak udah lihat. Itu cowoknya begitu, bukan tato semua. Itu siapa? Aduh, Video itu. nggak bagus lah untuk lihat-liatin, itu kan urusan pribadi seharusnya. Itu ada orang yang naikin ya? Nah, ada orang yang naikin mungkin ya untuk ya namanya orang sekarang kan fitnah gampang banget, menyebar fitnah, hoax. Mengakui apa tuh? Itu dia sama orang lain. Itu dia dan makan pacarnya gimana? Ya bagus kalau ngakuin dong, nggak munafik berarti namanya. Oh, ini kan dari Lisa sendiri kan waktu itu sempat memposting nih di Instagramnya permintaan maaf untuk Bu Cinta. Tetapi dihapus lagi, Po. Kok sempat melihat juga nggak sih, Po, dari itu? Orang saya sempat tanyain Ariel juga, sama dia lagi ada kecelakaan kan. Ya gimana Ariel itu? Ya doain apa yang terbaik. Dia jawab begitu doang, sama saya dibales kok. Doain apa yang terbaik, dia jawab begitu. Betul kan, emang dia masih ngerti anak-anaknya gitu kan ya. Doain ya Po yang terbaik buat Ariel, kata dia gitu. Dia ngomong begitu. Jadi aku tuh nggak mau ikut campur banget masalah urusan Lisa, takut salah lagi, takut salah ngomong. Yang penting intinya dia nggak, itu anaknya biologisnya Pak RK atau bukan, hanya mereka yang tahu berdua gitu kan. Kalau ini hanya untuk mencari uang, mencari endorse, apa untuk menjatuhkan seseorang, lebih baik jangan gitu kan ya. Cari uang, jangan halal, itu lebih enak. Walaupun sedikit tapi berkah di jalan Allah. Udah gitu aja sih Lisa. Udah gitu aja Lisa. Sekarang daripada capek kamu jadi orang sana ikut campur, orang sini ikut campur masalah kamu, mending kamu ungkap yang sebenarnya. Tes DNA, tuntasin sampai ikutin sampai kelar, ya enggak? Tes DNA itu udah buktikan kalau dia anaknya atau bukan, gitu aja udah. Gitu. Kok tahun 2020 waktu pertama kali ketemu Lisa Itu endorse lewat tuh DM. maksudnya orangnya seperti apa sih, Po? Cantik. Selain tertutup gitu mungkin. Oh enggak, tetap seksi. Dia pakai pakaian baju hijau, dia pakai segini, seksi banget. Tapi nggak tutup vulgar. Aku ketemu dia, cantik, emang cantik. Dulu cantik banget. Nggak sekarang, gede banget badannya. Dulu cantik banget. Kan habis melahirkan. Nah sekarang udah masuk laboratorium tadi kan dia kan dengan badannya wajar lah orang habis melahirkan. Tapi Dulu. ekspektasi orang tuh jadi berbeda gitu ya, dari Karena kan foto yang dan selama ini kan sekarang foto gitu. Itu yang- gimana tuh? Ya gua aja dulu katanya orang jelek banget, giginya panjang, sekarang giginya pendek aja. Tetap dikatain orang, apalagi dia yang dari langsing banget, body keren, sekarang jadi kayak gede banget begitu. Ya sampai gua ngatain lagi nih. Kasur dikatain dugong ya kan. Gua kasih. Iya, kelas 2 pintu. Ya, sabar. Itu orang hujat terserah dia ya. Yang penting dah. Gila orangnya ngata-ngatain.